Tidak sampai selesai di situ, kaum Yahudi terus berkonsolidasi. Di masa pemerintahan Kaisar Hadrianus, kaum Yahudi menemukan diri mereka kembali terzolimi, agama mereka tidak boleh dipraktekkan. Lalu mereka menduga bahwa Kaisar Hadrian ini akan membuat kuil dewa Jupiter di atas reruntuhan Haikal Sulaiman yang telah dihancurkan pada 70 Masehi. Maka pecahlah pemberontakan Bar Kokhba pada 132 Masehi yang diselesaikan oleh Kaisar Hadrian pada 135 Masehi. Sekitar 580.000 orang Yahudi terbunuh dalam penuntasan pemberontakan ini. 50 benteng dan 985 desa diratakan dengan tanah. Ini peristiwa penting bagi sejarah Yahudi. Sebab dari sinilah Yahudi kemudian berpencar ke seluruh dunia yang dikenal dengan diaspora. Peristiwa ini kelak akan diceritakan turun-temurun, diingat oleh generasi demi generasi, dendam yang akan dibalaskan kepada dunia pada waktunya dengan kekejaman yang melebihi semua yang pernah diingat oleh manusia. Kota itu diganti namanya oleh Kaisar Hadrian menjadi Aelia Capitolina, dan daerah kerajaan Yehuda yaitu Yudea diganti namanya menjadi Syria Palestina untuk memberikan wajah baru bagi kota yang kini dikuasai penuh oleh Romawi. Yahudi tidak boleh memasuki kota ini kecuali setahun sekali. Selanjutnya, kaum Yahudi ini menyebar ke seluruh penjuru dengan Laut Mediterania sebagai medium penyebarannya. Mereka hidup dan tinggal di masa Imperium Romawi, yang karena kezoliman Romawi di satu sisi, juga karena keserakahan kaumnya di sisi yang lain, kaum Yahudi ini selalu mendapatkan masalah. Di sisi lain, ketika Kaisar Konstantin dari Bizantium berkuasa, ia lalu menjadikan Yerusalem yang awalnya ibu kota kerajaan Yehuda menjadi ibu kota bagi penganut Kristen, agama yang baru saja diresmikan sebagai agama negara melalui Konsili Nikea pada 325 Masehi. Maka wajah Yerusalem berubah, sebab Romawi yang mengusir Yahudi di kota itu sehingga seolah-olah yang tinggal di sana hanya orang Kristen saja. Dibangunlah monumen-monumen penting kekristenan seperti gereja makam suci. Yerusalem jatuh ke tangan Persia pada 614 Masehi. Dengan bantuan Yahudi, sejarah mencatat pembantaian banyak orang Kristen pada saat itu. Oleh pembalasan dendam, ikon-ikon Kristen dihancurkan, sampai pada tahun 629 Masehi, Kaisar Heraklius berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengembalikan salib suci ke gereja makam kudus. Saat Nabi Muhammad SAW lahir pada 570 Masehi, kaum Yahudi juga sudah menyebar di pemukiman-pemukiman orang Arab. Di Madinah setidaknya ada Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizoh, dan Bani Koinuko. Yahudi terus-menerus memprovokasi kaum muslim, memunculkan makar untuk mengganggu kaum muslim, sampai akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka secara permanen dari Haramain. Orang Arab mengenalnya dengan nama Iliyah, tetapi Yahudi masih menyebutnya dengan Yerusalem. Rasulullah SAW kemudian mengenalkan nama baru bagi tempat ini, yakni Baitul Maqdis. Di sana terdapat Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah melakukan perjalanan malam. Sebagai kiblat pertama kaum muslim saat sholat, tempat ini sudah berada di hati mereka yang beriman. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kota ini dikepung oleh Abu Ubaidah selama 6 bulan, dan akhirnya Patrick Sopronius setuju untuk menyerahkan kunci, asalkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tahun 637 Masehi, Umar menerima kunci ini dari Patrick Sopronius, sekaligus menandai perpindahan status tanah ini dari dikuasai oleh Romawi menjadi dalam kekuasaan kaum muslim. Umar memberikan jaminan bagi penduduk Kristen yang ada di sana, juga mencabut larangan berkunjung bagi Yahudi yang sebelumnya hanya diperbolehkan setahun sekali mengunjungi Yerusalem. Umar kemudian menata ulang kompleks Al-Aqsa yang juga menjadi posisi Haikal Sulaiman, dan menjamin semua manusia bebas beribadah di dalamnya sesuai keyakinan masing-masing. Begitulah Islam memberikan ketenangan pada Yerusalem, yang lalu lebih populer dengan Baitul Maqdis. Ketenangan menyelimuti kota para nabi itu untuk beratus-ratus tahun lamanya dalam pimpinan Islam dan kaum muslimin. Tak
Tak jauh dari sana, Turki Saljuk, pasukan muslim yang mulai dikenal di Anatolia, diserang oleh Kaisar Romanos keempat Diogenes di Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Pasukan Romawi harus mengakui keunggulan strategi Sultan Alp Arslan yang memimpin pasukan hanya setengah dari jumlah pasukan Romawi. Kaisar ditawan, lalu dikembalikan ke Konstantinopel dalam keadaan terhina, dikawal dengan bendera tauhid. Kejadian ini kelak akan memicu perang salib yang diserukan di Italia. Pada tahun 1099 Masehi, Yerusalem kemudian dikuasai oleh kaum Kristen. Penduduk Muslim dan Yahudi pun tak luput dari pembantaian. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kota ini kembali ke tangan kaum muslimin dan tetap mengizinkan Yahudi dan Kristen tetap berada di kota mereka bersama-sama dengan kaum muslimin. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him. No one will be harmed, I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Demikian dari masa Khulafaur Rasyidin, berganti kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah, sampai ke tangan kekhalifahan Utsmaniyah. Kaum muslim mendapatkan amanah yang sangat besar untuk menjaga kota yang mulia ini. Di masa kekuasaan Islam, Yahudi diperlakukan dengan baik walau mereka tak henti membuat makar untuk menjatuhkan kaum muslimin. Mereka dilindungi di negeri-negeri kaum muslim, walau di Eropa mereka seringkali diusir dari tempat mereka tinggal. Ini karena kaum Yahudi ini adalah kaum yang memang sangat eksklusif dan membuat masalah kemanapun mereka pergi. Di awal-awal Islam saja, Rasulullah sudah banyak menghadapi makar Yahudi. Yang paling besar tentu saja saat Perang Ahzab. Tidak selesai sampai di situ, Yahudi menanamkan agen-agennya di antara kaum muslim yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Umar, lalu mengadu kaum muslim dan menimbulkan perpecahan di antara mereka hingga terbunuhnya Khalifah Utsman dan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Yahudi terus membuat masalah kemanapun mereka berada. Bayangkan saja, dari tahun 250 hingga 1948 Masehi, lebih dari 80 kasus pengusiran dan anti-Yahudi terjadi di belahan Eropa, meliputi Inggris, Prancis, Austria, Jerman, Lituania, Spanyol, Portugal, Bohemia, Moravia, dan 71 negara lainnya. Dalam Al-Quran, Allah memberi beberapa contoh keburukan kaum Yahudi ini, yakni keras hati, zalim, fasik, membunuhi para nabi, bersikap lancang dan kurang ajar kepada Allah dan para nabi, melanggar perjanjian, membangkang, menyembunyikan kebenaran, munafik, senang dengan kemewahan, serakah, sombong, dan memandang rendah manusia selain mereka, melakukan kerusakan di muka bumi, dan pengecut. Begitulah manusia manapun tidak akan tahan dengan sifat yang semisal ini. Namun di lain sisi, kaum Yahudi juga pekerja keras, pintar, dan bersatu di antara mereka, hingga mereka mampu menguasai porsi yang besar dari kekuatan finansial, hingga mereka memiliki daya tawar yang sangat besar di dunia. Al-Quran dan Al-Hadis juga terbukti benar, bahwa kaum Yahudi ini sangat tidak ridho dengan kaum muslim, dan melakukan apapun untuk menghancurkan kaum muslim. Salah satunya dengan terlibat aktif dalam studi orientalisme yang dimulai pada abad ke-14 sebagai bagian dari perang pemikiran untuk mencari kelemahan kaum muslim lalu menghancurkan kaum muslim dari situ. Maka mereka mendapatkan racun-racun yang bisa mereka susupkan pada kaum muslim dan memulai pembusukan dari dalam. Mereka memberikan racun pemikiran liberalisme, kritik pada autentisitas Al-Quran dan Al-Hadis, ilmu kalam, menanamkan kebanggaan asobiah termasuk di dalamnya nasionalisme, serta banyak hal lainnya. Perang pemikiran ini berhasil, kaum muslim menjadi melemah.
dan khilafah Islam yang merupakan kesatuan Islam di masa itu mulai rapuh disebabkan ada usaha pemberontakan dan memisahkan diri dari tubuh yang satu akibat racun sukuisme dan nasionalisme. Belum lagi karena kelemahan internal kaum muslim yang memang saat itu sudah jumud dan justru tercengang dengan kemajuan barat sejak Renaissance. Semuanya menyebabkan khilafah Islam Utsmani yang terpusat di Istanbul seolah seperti orang yang sakit. Sick man of Europe. Tahun 1860, lahir seorang Yahudi berkebangsaan Hungaria yang kelak akan dikenal sebagai Bapak Zionis, Theodor Herzl, yang kemudian menulis buku Der Judenstaat pada 1896 yang berarti negara Yahudi. Sebuah entitas yang mereka damba-dambakan setelah hampir 900 tahun lamanya mereka hidup seperti gelandangan, tanpa kesatuan dan tanpa tanah air. Herzl ini ingin mengembalikan kembali kejayaan kerajaan Yehuda. Dalam bukunya itu dia menulis visinya. Pada tahun 1897 diselenggarakanlah Kongres Zionis ke-1 di Basel. Tindak lanjutnya adalah mengumpulkan uang untuk membeli tanah untuk cikal bakal negara Yahudi. Tentu saja tanah yang dipilih adalah tanah terjanji, yaitu Palestina, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, seperti dulu kerajaan Yehuda. Sponsor sudah mereka dapatkan, yakni keluarga Yahudi yang menguasai perbankan hampir di seluruh Eropa, keluarga Rothschild. Datanglah dia ke Istanbul untuk menemui pucuk pimpinan Utsmani yang dianggap mempunyai tanah Palestina yang mereka incar. Mereka sampaikan rencana mereka pada Sultan Abdul Hamid II, khalifah kaum muslim saat itu, dengan iming-iming akan membantu pembayaran hutang Utsmani yang saat itu memang membengkak. Sultan Abdul Hamid II tak ingin menemui Herzl, mengirim pesan padanya. Pada tahun 1901, Yahudi kembali. Impian itu tidak main-main. Kaum Yahudi mencapai puncak kekuatan finansial sebab mengendalikan perbankan. Uang bukan masalah bagi mereka. Ditawarkanlah 150 juta pound di masa itu pada Utsmani, setara dengan minimal 305 triliun rupiah di masa sekarang. Berikut bonus pembangunan Universitas Utsmani dan kapal perang. Maka disampaikan lagi pesan dari Sultan Abdul Hamid II kepada Herzl. Pada tahun 1914, Utsmani terjebak mengikuti Perang Dunia Pertama yang berakhir pada kekalahan pihak Jerman dan khilafah. Setelah itu wilayah Utsmani dipecah menjadi negara-negara yang lebih kecil dan diserahkan kepengurusannya kepada UK dan Perancis selaku sekutu pemenang perang. Dari sinilah petaka kaum muslimin dimulai. Pada tahun 1916, pasca Perang Dunia ke-1, Inggris dan Perancis menandatangani perjanjian Sykes-Picot membagi wilayah muslim setelah Ottoman kalah. Mengetahui perkembangan ini, Lord Lionel Walter Rothschild segera menyurati pemerintahan Inggris berkonsultasi tentang keinginannya dan gerakan Zionis untuk tinggal di tanah Palestina seperti ajuan Herzl. Pada tanggal 2 November 1917, pemerintahan Inggris kemudian menyetujui pendirian negara Yahudi di tanah Palestina lewat Deklarasi Balfour. Deklarasi ini sekaligus mengawali pemerintahan militer di tanah Palestina dengan Jenderal Allenby yang ditugaskan Inggris untuk melindungi eksodus penjajah Yahudi ke tanah Palestina. Tak lama setelah itu, pada Desember 1922, Liga Bangsa-Bangsa, yaitu cikal bakal PBB, kemudian memberikan landasan yudisial yang lebih kuat bagi Inggris dengan memberikan mandat pengaturan wilayah Palestina. Setelah itu, eksodus kaum Yahudi pun meningkat pesat. Sedikitnya 1,3 juta kaum Yahudi bermigrasi dari seluruh dunia ke tanah Palestina. On the rustic craft, the fugitives end their bleak voyage, which began at a Black Sea port. The death of an infant was first blamed on British tear gas. Sejak saat itu, kaum muslim di Palestina menjadi stateless, diusir, dan dibunuh tanpa ada pembelaan dari siapapun. Puncaknya pada tanggal 29 November 1947, PBB mengumumkan persetujuan berdirinya negara Israel yang diamini oleh Amerika Serikat, yang baru menjadi pemimpin dunia dengan memenangi Perang Dunia Kedua.
keputusan PBB itu bahwa wilayah Israel yang meliputi 55% tanah Palestina yang diikuti dengan deklarasi pendirian negara Israel oleh Perdana Menteri pertama David Ben-Gurion yang segera melakukan pengusiran dan pembunuhan lebih besar lagi kepada kaum muslim di Palestina. Setelah negara Israel berdiri, negara-negara tetangga Palestina yaitu Mesir, Yordania, Libanon, dan Syria mengumumkan perang kepada Israel. Perang ini terjadi pada tahun 1948, 1956, 1967, dan 1973. Perang Arab-Israel ini banyak sekali tipu daya di dalamnya dan hanya membuat mitos seolah-olah Israel tidak terkalahkan. Dan ini juga bukti pengkhianatan pemimpin-pemimpin muslim di wilayah tetangga Palestina. Terlebih setelah Perang 6 Hari di tahun 1967, wilayah Israel bahkan bertambah menjadi 70%. Dan setelah itu, hingga hari ini, Israel dengan brutal menginvasi wilayah Palestina hingga menguasai lebih dari 90% wilayah Palestina. Silahkan didaftar sendiri kekejaman dan kebiadaban yang ditunjukkan oleh negara Israel dan sekutunya. Maka kita akan mengetahui beginilah ketika kaum yang dimurkai Allah memiliki kekuasaan. Dan kita juga jadi mengetahui bahwa solusi bagi konflik Israel-Palestina bukanlah pendirian dua negara sebagaimana yang diusulkan oleh Amerika dan PBB, yang tiap resolusinya pun selalu dicurangi oleh Israel, yang tiap tahun mereka senantiasa melakukan penjarahan tanah kaum muslim. Masalahnya adalah penjajahan. Israel tak punya hak atas sejengkal pun tanah di sana. Jangankan Baitul Maqdis, Tel Aviv saja bukan milik mereka, sebab mereka hanya penjajah yang mengambil tanah kaum muslim, penjarahan yang membunuhi para lelakinya dan mengambil kehormatan para wanitanya. Dan dari sini, kita juga mengetahui secara jelas, ini bukan tentang perang saudara atau hanya terbatas urusan politik, tapi ini adalah tentang agama.